Yang ke-12 berkata Imam Ar-Rabi' rahimahullahu ta'ala, berkata kepadaku oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, wahai Rabi', jangan engkau bercakap pada perkara yang tidak berfaedah. Di antara 5 jenis ucapan hanya ada 2 yang baik. Selain pada itu menyulitkan kita di akhirat. 1 perkataan yang haram. Ini jelas sudah akan menyusahkan kita di akhirat. Yang kedua perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang ke-9 daripada perkataan yang indah dari para ulama, berkata Bishr bin Al-Harits rahimahullah ta'ala, Allah ta'ala telah mewahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam, wahai Daud, jangan engkau jadikan antara aku dan kamu seorang yang alim yang dapat menipu engkau. Nanti ia akan menghalangi engkau daripada jalan kecintaanku. Orang alim yang demikian itu adalah perampok di tengah jalan hamba-hambaku. Ini firman wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang ditujukan kepada Nabi Daud secara khusus, namun yang dimaksud adalah secara umum, artinya bukan hanya Nabi Daud yang dikhitab oleh Allah. Jangan engkau menjadikan orang alim yang mana orang alim itu dapat menipu engkau. Orang alim yang menipu engkau itu ialah orang alim yang menghalangi engkau daripada jalan kecintaanku. Orang alim itu disebut sebagai perampok di tengah jalan hamba-hambaku. Nah, maksudnya adalah jangan menjadikan orang alim sebagai penghubung kita kepada Allah, yang mana orang alim itu menghalangi daripada jalan kecintaan Allah. Orang alim atau guru yang membuat kita jadi sombong, nah, itu orang alim yang dikatakan oleh Allah ini sebagai penipu, sebagai perampok di jalan menuju kepada Allah. Orang alim yang membuat kita menjadi sombong. Artinya dulu kita biasa-biasa, setelah mengaji lawan si jin itu jadi sombong. Orang-orang alim yang bila mana kita mengaji kepada orang alim itu, kita jadi merendahkan orang lain. Nah, itu orang alim yang menipu. Mestinya orang alim yang benar itu adalah orang alim yang menjadikan muridnya itu bersifat tawadhu. Orang alim yang mestinya mengajarkan kepada muridnya itu bahwa orang-orang lain itu lebih baik daripada dirinya. Nah, mestinya demikian.
orang-orang alim yang mengajarkan kepada kita bertambah kecintaan kepada dunia. Nah, itu dikatakan juga termasuk orang alim yang menipu, orang alim yang merupakan perampok di tengah jalan menuju kepada kecintaan Allah. Orang alim yang membuat kita menambah cinta kepada dunia. Orang alim yang membuat kita menambah berani berbuat dosa. Orang alim yang membuat kita tambah malas melakukan taat. Nah, jangan dijadikan orang alim seperti itu penghubung kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bukan terhubung kepada Allah, bahkan sebaliknya kita makin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu maksudnya, jangan engkau jadikan antara aku dan kamu seorang yang alim yang dapat menipu engkau. Nanti ia akan menghalangi engkau daripada jalan kecintaanku. Orang alim yang demikian itu adalah perampok di tengah jalan hamba-hambaku. Maka hendaklah kita senantiasa mengharapkan akan selamat daripadanya. Yang ke-10, dan berkata Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, jikalau manusia memahami pertolongan Allah yang diberikan menerusi hamba-hambanya yang dhaif, sudah tentu mereka tidak akan mengabaikan mereka. Artinya Allah Ta'ala itu sangat menyayangi kepada orang-orang yang lemah, seperti yatim, janda miskin, apalagi orang-orang cacat, orang-orang yang lemah, itu sangat disayangi oleh Allah. Nah, andai kata mereka manusia mengetahui bahwa Allah Ta'ala itu sangat sayang kepada mereka, maka manusia tentu tidak akan mengabaikan mereka itu. Rahmat Allah itu banyak di tengah-tengah orang yang lemah, di tengah orang yang teraniaya, di tengah orang yang tersia-sia. Nah, di situ terkumpul rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kata kita tahu itu, niscaya kita kada akan mengabaikan mereka. Nah, cuma karena kita kada tahu, kita menganggap orang ini sebagai beban hidup, kita menganggap sebagai orang cacat ini orang yang mengalihi, kita menganggap anak yatim ini anak yang memuyaki, kita anggap orang susah ini mariputi, lalu kita menjauh dari mereka, lalu kita mengabaikan mereka. Padahal pada mereka itu banyak terhimpun rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-11 berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, lazimilah bersifat zuhud. Zuhud artinya adalah secara umum meninggalkan perkara-perkara halal yang melingahkan dari Allah. Meninggalkan perkara-perkara halal yang membuat jauh dari Allah. Itu garis besarnya zuhud. Kada setiap orang miskin itu zuhud, kada tentu. Kada setiap orang yang kaya itu kada zuhud, kada tentu juga. Orang yang zuhud itu adalah orang yang tidak dilalaikan oleh apapun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ngarannya zahid, orang yang zuhud. Apapun pekerjaannya, betapa banyak pun harta bendanya, tapi inya kada lalai dari Allah. Nah, itu zahid, orang yang zuhud. Lazimilah bersifat zuhud, karena sifat zuhud itu pada seseorang yang zahid, yang zuhud lebih cantik daripada perhiasan emas berlian pada seorang anak gadis. Kalau wara itu meninggalkan yang haram,
Nah, kalau zuhud ini meninggalkan yang halal yang membuat dia sibuk sehingga lupa kepada Allah Ta'ala. Yang ke-12 berkata Imam Ar-Rabi' rahimahullahu ta'ala, berkata kepadaku oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, wahai Rabi', jangan engkau bercakap pada perkara yang tidak berfaedah. Di antara 5 jenis ucapan hanya ada 2 yang baik. Selain pada itu menyulitkan kita di akhirat. 1, perkataan yang haram. Ini jelas sudah akan menyusahkan kita di akhirat. Yang kedua, perkataan yang makruh. Jelas menyusahkan kita di akhirat. Yang ketiga, perkataan yang boleh, itu pun memperpanjang urusan di akhirat. Nah, hanya ada 2 yang bagus, perkataan yang sunat dan perkataan yang wajib. Perkataan yang wajib itu macam apa? Seperti amar ma'ruf, menyuruh berbuat kebaikan. Nah, itu perkataan yang wajib. Atau mencegah dari kemungkaran. Perkataan yang sunat banyak contohnya. Berkata Imam Rabi rahimahullahu ta'ala, berkata kepadaku Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, wahai Rabi', jangan engkau bercakap berkata-kata pada perkara yang tidak berfaedah. Karena apabila engkau telah bercakap dengan suatu perkataan, maka ia telah memiliki engkau dan engkau sudah tidak dapat lagi menguasainya. Perkataan itu bila kita ucapkan, maka dia memasung kita. Perkataan itu bila sudah kita keluarkan, itu memasung kita. Bila belum kita keluarkan, itu masih kita bisa menguasainya. Perkataan. Contohnya, kita berkata-kata, jadi kita kena aku isuk hendak ke rumah hikam. Nah, kata-kata kita isuk kena hendak ke rumah hikam. Nah, kita sudah terpasung dengan kata-kata itu. Sudah terpasung, terikat. Dan kita kada kau lagi mengembalikan perkataan itu. Nah, jadi artinya bercakap dengan suatu perkataan, maka ia telah memiliki engkau, menguasai engkau, memasung engkau, dan engkau sudah tidak dapat lagi menguasainya. Ke-13 berkata Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala, aku pernah mendengar Imam Asy-Syafi'i berkata, tidak ada seseorang jua pun kecuali ada baginya peminat dan pembenci. Tidak ada seorang jua pun kecuali ada baginya peminat dan pembenci. Artinya setiap manusia itu, setiap kita ini pasti ada nang katuju dan nang kada katuju. Itu sudah alamiah. Bukan hanya kita, orang nang mulia pada kita, nang lebih hebat daripada kita, pasti ada nang katuju lawan nang kada katuju. Nabi kita sudah orang yang paling sempurna. Nabi orang yang kada ada celak. Nabi manusia yang kada ada aib. Tetap aja sih dia. Ada nang kada katuju, ada nang katuju. Kada mahadang orang kafir, nang kada kafir pun ada. Nang kada katuju lawan Nabi, ada nang katuju. Mulai beliau Rasulullah SAW membagi harta yang didapat pada peperangan. Nabi bagi hartanya itu kan ada unta, ada macam-macam. Dapat hasil peperangan melawan orang kafir tuh. Dibagi Nabi kepada
sahabat-sahabat, kamu dapat sebagian, kamu dapat ini, dapat, padahal sudah ada peraturannya. Nangka ini dapat sekian, bila bak kuda dapat sekian bagian, bila bak unta dapat sekian, bila berjalan aja dapat sekian, sudah ada. Nah, Nabi bagi dengan adil. Ada sahabat yang kada ketujuh. Demi Allah ini pembagian yang tidak adil. Nah, padahal yang membagi itu Nabi sudah. Membagi itu Nabi. Ada aja yang kada ketujuh dengan pembagian Nabi. Padahal pembagian Nabi itu pembagian Allah Ta'ala. Apa yang dibagikan oleh Nabi itu dari Allah sudah. Kada dari nafsu sidin. Nah tetap aja ada yang kada ketujuh. Tetap aja ada yang madahkan. Wah ini kada adil pembagian nih. Nah. Apalagi yang kada Nabi. Maginnya orang kafir jangan dikisah lagi, ini sudah kada ketujuh berdahulu. Orang Islam ini yang sama orang Islam. Nah, jadi setiap orang itu ujar Imam Syafi'i pasti ada nang ketujuh, lawan kita ada nang kada ketujuh. Sebaik apapun akhlak kita, sepemurah apapun pribadi kita, atap ada nang kada ketujuh. Atap ada nang kada ketujuh. Dan itu sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Wahai Muhammad, jikalau engkau memberikan seluruh yang ada di bumi ini untuk mereka, maka engkau tidak akan bisa menjinakkan hati mereka itu. Artinya diberikan semuaan, tetap ada nang kada ketujuh lawan kita. Kecuali ada baginya peminat dan pembenci. Dan jikalau begitu keadaan setiap orang, maka hendaklah seseorang itu melazimi mereka yang mengerjakan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Nah kalau sudah macam ini jadinya, macam ini sudah ketetapan Allah, setiap orang itu ada yang pembenci, ada yang penyayang, artinya ada yang cinta, ada yang benci lawan kita. Nah, kalau sudah kayak itu maka lazimilah, artinya jangan dijauhi orang-orang yang taat kepada Allah Ta'ala. Itu aja lagi. Lazimi mereka, artinya jangan pisahi mereka yang mengerjakan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Nah itu aja lagi. Jadi yang penting artinya kita berkata-kata ini yang penting kada bertentangan lawan Allah. Kita berbuat ini yang penting kita kada bertentangan lawan Allah. Kita membangun ini yang penting kada bertentangan dengan Allah. Kita memakai pakaian ini yang penting kada bertentangan lawan Allah. Perkara orang ketujuh kada ketujuh itu urusan orang. Yang penting kita hanya menyenangkan Allah. Karena menyenangkan orang kada kawa juga, tetap ada juga yang kada ketujuh. Nah jadi bila kita hendak berbuat apa kadang kita gawi yang kita pikirkan sebutingnya nang dulu Allah ketujuh kada, bila ketujuh nah bismillah gawi. Amunnya orang ketujuan itu syukur lagi, artinya itu tambahan bonus nih tuh. Amun kada itu pun tetap kita gawi. Yang penting jangan ada hendak menipu orang, jangan hendak membunguli orang, jangan hendak menyusahkan orang, jangan hendak mengecewakan orang. Itu aja niat di hati. Yang penting Allah ketujuh. Masalah ada orang yang sakit hati itu urusan orang. Mun aku yang berbuat ini Allah ketujuh, Rasulullah ketujuh aja. Ada yang sakit hati itu urusannya. Ada kita menyakiti, ada kita menzalim. Kenapa? Karena kita perbuat itu Allah ketujuh aja, Rasul ketujuh aja. Masalah ada yang sakit hati kan kelakuan kita tuh urusan ini seorang lawan Tuhan. Kenapa sakit hati? Tuhan aja kada sarik, Rasul aja kada sarik, kenapa seorang sarik? Nah, jadi mungkin kita hendak berbuat supaya orang ketujuh samuan lawan seorang kada kawa, dijamin kada kawan itu. Dan kita kada berdosa. Misalnya pun aku langkah inilah Allah ketujuh aja, Rasul ketujuh aja, tapi mama abahku sakit hati kada berdosa.
Nah, kada berdosa. Nangku perbuat ni Allah katuju, Rasul katuju, tapi kuitanku kada mendukung, biar kada berdosa. Nah, contohnya apa? Kita melaksanakan kewajiban. Kita melaksanakan kewajiban. Menuntut ilmu contohnya. Menuntut ilmu ini diridai oleh Allah, diridai oleh Rasulullah. Ilmu nang wajib tentunya, lain ilmu nang kada wajib. Ilmu nang wajib ilmu macam belajar rukun syarat perbuatan-perbuatan, ilmu tentang membersihkan hati dari nang kada baik, ilmu tentang memperhiasi hati dengan sifat nang baik. Itu ilmu nang wajib dipelajari. Nah, bila menuntut ilmu nang wajib ini kada didukung oleh siapapun, kita kada perlu menghiraukan dukungan itu. Kada perlu. Abah ke mama ke menyuruh, kada kamu sembahyang dulu nah, ya mama kayak lagi sembahyang, biar ada apa. Nah kecuali waktunya masih panjang. Nah sama kita tuntut misalnya ilmu sunat, yang kita tuntut ini misalnya ilmu nang sunat, ilmu sunat nang kayak apa? Ilmu masalah tarikh, nah itu sunat. Ilmu nang hal-hal nang kayak itu. Ilmu tentang hadis-hadis targhib wa tarhib, nah itu sunat kita tuntut. Nah ini kalau bertentangan lawan kuitan, itu kuitan dimenangakan. Karena taat lawan kuitan itu hukumnya adalah wajib. Tapi kalau menuntut nang ilmu wajib, itu kuitan kalah. Sama naik haji, kalau duitnya cukup, keadaannya mampu, semuaan aman, wajib kita naik haji. Ujar kuitan, kan jangan naik haji dulu. Nah, kada wajib kita mau urus kuitan. Ini kewajiban lawan Allah. Itu mesti disegerakan, mesti diutamakan. Dan jikalau begini keadaan setiap orang, ada yang pro, ada yang kontra, maka hendaklah seorang itu melazimi mereka yang mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ke-14 berkata Sufyan bin Uyainah radhiyallahu taala anhu, di Muzdalifah pada kali yang terakhir dari haji yang beliau laksanakan, sesungguhnya aku telah datang ke tempat ini 70 kali, ujar Sufyan bin Uyainah. Berarti si ini tuha benar berhaji ke 70 kali haji. Berarti umur sidin itu lebih 70. Kan haji setahun sekali, ini sudah 70 kali naik haji. Ujar sidin, pada waktu haji yang terakhir itu di Muzdalifah, sidin munajat kepada Allah, sesungguhnya aku telah datang ke tempat ini ya Allah 70 kali. Dan setiap kali aku berdoa, ya Allah jangan engkau jadikan berdirinya aku di tempat ini sebagai pertemuan yang terakhir. Dulu sidin tiap tahun berdiri di situ berdoa, ya Allah janganlah engkau jadikan ini tempat terakhir aku berdiri. Kabul, tahun dulu ditolak pulang ke situ. Ini berdoa pulang, ya Allah jangan engkau jadikan ini tempat yang terakhir bagiku. Kabul pulang, isuk naik haji, tahun dulu naik haji pulang kayaknya. Nah, sampai 70 kali. Nah. Aku sebenarnya ya Allah telah malu meminta daripada Allah Ta'ala, karena terlalu banyak kali aku telah meminta kepadanya. Tiap tahun deh itu aja doa, ya Allah jangan jadikanlah ini aku terakhir ke sini. Tiap tahun itu. Nah pada tahun itu beliau kada minta lagi. Supan sudah kebanyakan minta lawan Tuhan, 70 kali sudah. Tahun itu sin kada minta lagi. Nah, lalu Imam Sufyan bin Uyainah selepas balik daripada haji tersebut, terus saja beliau meninggal dunia. Karena sin kada minta lagi lawan Tuhan untuk kembali ke tempat itu. Ke-15 berkata Ahmad ibnu Abil Hawari radhiyallahu anhu,
aku bercita-cita mau melihat Imam Abu Sulaiman Ad-Darani di dalam mimpiku. Berdoa lawan Tuhan, ya Allah, mimpiakan aku lawan Syekh Imam Abu Sulaiman Ad-Darani, salah seorang waliullah. Lalu aku dapat melihat beliau dalam mimpiku setelah cukup 1 tahun daripada tarikh beliau wafat. Setahun sudah beliau itu wafat, aku bermimpi melihat beliau, Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani. Aku berkata kepada beliau, wahai guru yang banyak mengajar, apakah yang dibalas oleh Allah daripada segala amalan kamu? Apakah yang dibalas oleh Allah daripada segala amalan kamu? Lalu beliau menjawab, wahai Ahmad, sebenarnya pada suatu hari saya datang daripada Babus Sagir, lalu aku menemui raga seseorang tua yang ada di situ, dan aku ambil sebatang kayu daripadanya. Saya pun sudah lupa apakah kayu yang aku ambil itu aku buat pencungkil gigi, kukuit gigi artinya, atau aku lemparkan begitu saja. Maka sekarang ini saya sedang berhadapan dengan hisab kesalahanku itu sejak dari 1 tahun yang sedang berlalu sampai ke malam hari ini. Nah, ujar Abu Sulaiman Ad-Darani, wahai Ahmad, aku ada masalah yang setahun sudah masalahnya belum beres lagi di hadapan Allah. Apa masalahnya? Aku pernah ada mengambil sebilah kayu halus dengan kukuit gigi, karena berpadah lawan orangnya. Nah, mengambil ampun orang kayu sagan kukuit gigi. Nah, itu sampai setahun sudah aku masih di hadapan Allah berurusan. Nah, untuk mengurus nang sebilah kayu nang halus sagan kukuit gigi tadi. Nah, maka alangkah hebatnya kisah ini. Ia menggalakkan supaya kita senantiasa berlaku wara, dan ia kisah memberi amaran supaya kita berhati-hati daripada dosa yang kecil-kecil atau sebarang kezaliman terhadap harta orang lain. Jangankan harta orang lain yang sabigi wadai, jangankan harta orang lain yang 10.000 duit, kita mengambil sebilah kurikapi aja lawan orang, kada seizin orangnya, itu bertahun-tahun urusan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelesaikannya itu. Nah, ini yang dialami oleh Imam Abu Sulaiman Ad-Darani, padahal beliau ini adalah seorang wali daripada waliullah Ta'ala. Nah, apalagi kita nang kada wali, apalagi nang sudah banyak dosa, ada pula mengambil ampun orang, tentu akan lebih sulit lagi urusannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kada ada bisa nang terlepas. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kita beramal nang baik sekecil apapun, kita akan lihat balasan pahalanya, kita akan nikmati pahalanya itu. Padahal menolong orang sedikit benar beri, minta pangkorek orang sebilah gaul tes orang menitis, nah, halus benar itu akan kita nikmati pahalanya di akhirat. Tetapi kalau kita berbuat kejahatan walaupun sekecil zarrah, kita akan merasakan balasannya di akhirat. Nah, tadi contohnya hanya mengambil sebilah kayu yang halus untuk kukuit gigi, bertahun-tahun berurusan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apalagi nang gana, artinya makin sulit lagi. Nah, jadi itu kisah menyuruh kita agar berhati-hati dalam urusan dosa kecil, dalam urusan harta orang. Harta orang itu adalah harta orang, tentu orang akan menuntut kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang banyak menghutangi orang,
Ini menghutangi orang di sini kada bayar, menghutangi orang di sini kada bayar juga. Baru menghutangi di sini itu kada perlu bersedih hati. Kada dibayari orang hutang itu. Karena di akhiratnya bayar amal. Di akhirat bayar amal. Sedangkan kita perlunya di akhirat kayaknya. Perlu di dunia ini kalau aja kita minta tolong, minta bantu, minta betalang kah dulu kawan. Kalau di akhirat kemana? Nah, jadi kita menghutangi orang 10.000 rupiah, orangnya hilang gak ada bayar lagi, biar aja. Karena di akhirat hanya bayar dengan beberapa ribu rakaat sembahyang. Beberapa ribu rakaat sembahyang. Ada para ulama yang mengatakan bahwa 1 sen itu dibayar dengan 70 rakaat sembahyang. Berapa 1 sen tuh bahari? Bahari ada kan sen kalau berapa sen ya? Nah, 1 sen itu dibayar dengan 70 rakaat sembahyang. Ngomong 10.000 duitnya, nah berapa rakaat sembahyang orang bayar? Jadi gembira aja kita dihutang orang kada bayar, ayo aja. Diambil orang barang kita, ayo aja. Harus sedih hati. Kayaknya di akhirat bayar dengan amal ibadahnya. Mau ibadahnya pang habis sudah, dosa kita diambilnya, nyaman lagi. Kita pernah mencuntan, dosanya diunjuk ke situ. Kita pernah ma'anu binian, dosa kita diunjuk juga ke situ. Ini apa kada kau bayar hutang lawan kita. Nah, jadi perkara dizalim orang harta, dizalim orang diri itu kada perlu berduka cita. Kenapa? Karena di akhirat kita akan dapat menikmati itu. Di akhirat kita akan senang dengan demikian itu. Bahkan orang di akhirat itu mencita-cita apa? Nah, dalam dunia aku kada suka kehilangan. Kawanku nang kehilangan ya untung banyak bisi amal. Apa malingnya di akhirat bayar dengan kebaikan-kebaikannya. Ada orang jadi maling bakti lawan kuitan, maling ini bakti lawan kuitannya, tapi jadi maling. Nah di akhirat kayaknya pahala bakti lawan kuitan itu diunjuknya kepada orang nang dicuntannya hartanya itu. Nah jadi mungkin kita durhaka lawan kuitan jadi bakti lawan kuitan kita, karena si maling itu bakti lawan kuitan. Nah misalnya maling ini orangnya ahli baca salawat, maling gawiannya salawat dalail tiap hari, salawat 2-3 ribu sehari, tapi mau mencuntan orangnya, untung dicuntannya itu kita terima kasih. Kenapa? Di akhirat kena bayar salawatnya lawan kita. Makin orang tuh banyak amal mencuntan, makin untung kita. Makin banyak amal yang dibayarakannya lawan kita di akhirat. Jadi orang nang dizalim, orang nang mazlum, nah itu kada perlu berduka cita artinya. Sebab itu kada hilang, bahkan itu nang nyata dinikmati di akhirat. Sedangkan harta benda yang ada belum tentu sampai ke akhirat. Itu sudah pasti sampai. Sebigi hintalo hilang, ada apa-apa. Tapi di akhirat kita berapa ratus rakaat bayar sembahyang lawan kita. Di dunia kita ada hakun diupah orang. Kalau diupah orang dalam dunia, nah kembali sebegi hintalo nah, yang sembahyang 100 rakaat hakun lah, kan danang hakunnya, nah kembali 10.000 lah, yang sembahyang 1.000 rakaat hakun lah, 10.000 diupah sembahyang 1.000 rakaat, ada hakun. Tapi di akhirat itu dapat kita laksanakan, dapat kita nikmati dengan hanya hilang 10.000, tapi berapa ribu rakaat yang kita terima di akhirat. Jadi perkara dizalim orang itu kada perlu susah, kada perlu duka cita, karena balasannya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.